Halo penonton Rio 46, apa kabar? Saya sedang berada atau akan ngobrol dengan dokter dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Dokter Maya Kusumawati. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Agak dieja. Dieja ya, bisi salah. Bising salah. Dokter teh internis Krinologis. naon eta. Internis itu dokter penyakit dalam. Endokrinologis itu konsultan endokrin, metabolisme dan diabetes. Oke. Jadi endokrin itu yang mengatur hormon di dalam tubuh, metabolisme yang terkait dengan kayak kolesterol, kegemukan dan lain-lain, asam urat, kadar kalsium, vitamin D, sama diabetes, penyakit yang paling banyak di salah satunya di Indonesia. Iya benar-benar. Gitu. Ada 5 kalau nggak salah ya. Salah satunya itu diabetes ya. Iya. Betul. Dan Indonesia tuh kan ternyata negara kelima dengan penyandang diabetes terbanyak di dunia. Oke. Eta teh tahun sabaraha eta? Masih tahun ini. Oh, masih tahun ini. Jadi prestasinya luar biasa ya. Iya. Iya, diabetes ya seperti itu ya. Diabetes. Teh, kalau tuh misalkan yang sekarang ini terjadi kan sekarang ini kan lagi Ramadan gitu ya, seperti itu. Apa sih yang terjadi pada perubahan di tubuh kita pada saat Ramadan ini teh? Jadi kalau Ramadan itu sebetulnya kita harus tahu ada beberapa perubahan, Kang. Di Ramadan itu ada 4 perubahan pola di dalam tubuh manusia. Satu, perubahan pola makan pasti kan, karena biasanya kita makan pagi, siang, malam, sekarang sahur dan buka. Kemudian yang kedua, perubahan konsumsi air. Biasanya siang hari kita minum sebebasnya. Betul. Sekarang dibatasi dari berbuka sampai sahur. Kemudian yang ketiga pasti pola tidur. Kan tidur harus terbangun untuk menyiapkan sahur. Betul. Apalagi emak-emak pasti lebih bangun lebih duluan dari akang-akangnya kan gitu. Lebih cepat. Okay. Yang keempat adalah perubahan aktivitas. Jadi aktivitasnya kan sekarang siang dihindari aktivitas yang lebih banyak. Betul. Lebih banyak di berbuka sampai sahur ya. Sahur gitu. Jadi ada 4 perubahan pola yang pasti akan menyebabkan tubuh untuk beradaptasi. Nah, tubuh beradaptasi itu pastinya akan memberikan dampak terhadap tubuh. Yang paling banyak adalah pola makan dan minum serta aktivitas ini berpengaruh terhadap kadar gula di dalam darah. Oke. Gitu. Seperti apa itu kadar? Jadi kalau misalkan kita makan nih, kadang kita makan pada saat sahur. Pada saat sahur makanan itu akan menjadi energi di dalam tubuh. Betul. Setelah 3 jam, energi itu akan diambil. Jadi kalau kita makan, dia jadi langsung jadi sumber energi. Sebagian lagi makanan disimpan di dalam liver untuk jadi cadangan energi. Jadi setelah 3 jam habis makan energi dari makanan, tubuh akan mengambil cadangan dari liver. Oke. Nah, setelah 6 jam, 8 jam, nanti cadangan itu udah mulai habis. Ambillah disimpan cadangan yang bukan dari makanan. Cadangannya masih di liver, kemudian setelah 10-12 jam diambillah dari lemak. Nah, makanya tidak ada orang yang istilahnya kelaparan pada saat puasa. Karena dia ketika habis dia ngambil lagi cadangan dari. Oh, oke. Bahkan kalau puasanya benar, orang tuh bisa turun berat badan. Oh iya. Iya, makanya berpuasa Ramadan diadopsi oleh orang banyak seperti intermittent fasting. Gitu. Artinya jadi karena tubuh itu kan akan beradaptasi, terus dia akan beristirahat, akan ada self healing. Jadi tubuhnya akan ada perbaikan. Dan itulah diambil untuk orang melakukan intermittent fasting pada tujuannya turun berat badan. Oh gitu. iya. Itu tapi kalau tuh misalkan sahurnya dia makan banyak, kemudian dia bukanya juga makan banyak, itu ngefek nggak dok? Pasti ya tuh. Karena makan itu puasa nggak puasa harus secukupnya, bukan berlebih, bukan seenaknya atau sepuasnya. Oh gitu. Kan banyaknya gitu ya. Konsepnya secukupnya, bukan seenaknya atau sepuasnya. Ya, betul. Karena secukupnya itu gimana? Kan saya sama Akang beda. Betul. Saya perempuan, Akang laki-laki. Usia ya mungkin kita tua belum, tapi muda udah lewat. Kan beda ya. Iya, betul. Jadi usia tua, usia anak-anak, usia dewasa itu berbeda kebutuhan energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Orang yang kerjanya maraton dengan orang yang kerjanya main handphone, kebutuhan kalorinya berbeda. Jadi makanya kenapa secukupnya sesuai dengan
usia, sesuai dengan jenis kelamin, Oke. sesuai dengan pekerjaan, dan yang utama sesuai dengan penyakit yang dimiliki. Gitu. Kalau Gitu. misalkan dengan penyakit diabetes misalkan seperti itu gimana itu untuk ngaturnya, untuk ngatur kadarnya Kadar begitu? makan. Ah. Jadi diabetes itu harus tahu, Kang. Jadi sedikit jelasin aja Ya, boleh betul, ya boleh, tentang boleh, diabetes. Jadi kita tahu diabetes itu ada 4 tipe. Tipe 1 emang Allah menciptakan manusia yang tidak punya insulin di dalam tubuh. Jadi biasanya sejak bayi, sejak anak-anak itu udah harus pakai insulin. Nah, itu diabetes tipe 1. Diabetes tipe 2 ini yang paling banyak, yang tadi dibilang bahwa Indonesia negara kelima di dunia. Ini penyebabnya apa? Ada 2 faktor resiko. Faktor resiko yang tidak bisa dirubah dan yang bisa dirubah. Yang tidak bisa dirubah itu genetik, usia. Diabetes berarti ada genetik juga. Kalau orang tua kita diabetes, kita beresiko 20 sampai 40%. Tapi 40 sampai 80 sisanya 80 sampai 60%-nya itu adalah dari perilaku. Jadi orang diabetes tuh mungkin genetiknya nggak ada, tapi kelakuannya kayak kita nih tadi, makan bala-bala, serba di sanguan, kerupuk, mie di sanguan, itu bisa beresiko jadi diabetes. Gitu. Jadi paling banyak diabetes tipe 2 itu adalah penyakit karena perilaku, dan itu yang bisa dicegah. Gaya hidup. Loba gaya hirupna. Gitu. Jadi itu yang paling banyak. Ya, diabetes tipe 1 nggak bisa dicegah. Nggak bisa dicegah. Gitu. Kita nggak tahu Allah menciptakan pankreasnya tidak menghasilkan insulin. Betul. Diabetes tipe 2 yang jadi masalah besar. Karena diabetes itu sering tidak bergejala. Kalau bergejala itu akhirnya stroke, serangan jantung, dan lain-lain. Nah, diabetes tipe 3 atau diabetes pada kehamilan. Satu lagi yang keempat, diabetes akibat penyakit lain atau obat-obatan. Ini juga banyak. Tapi kita sekarang fokusnya di diabetes tipe 2. Betul. Karena kelakuan. Betul, gitu. betul. Itu. Nah, bagaimana dengan diabetes tipe 2? Jadi pola makan nih yang utama. Ada pada diabetes itu kita kenalnya sebagai 4J. Terjadwal, jadwal, jumlah, jenis makanannya, dan hiji deui jujur. Kadang-kadang kita harus sama nih. Kalau kita berhubungan dengan makanan, maka kita akan berhubungan dengan nutrisi kan, karbohidrat, protein, dan lemak. Kemarin mungkin Dokter Intan udah bahas tuh. Nah, kita itu harus terjadwal makannya. Kalau sebelum Ramadan ada pagi, siang, dan malam. Kalau pada saat Ramadan dirubah jadi sahur dan berbuka, gitu. Kemudian jumlahnya tetap saat Ramadan pun jumlahnya harus tercukupi sesuai dengan berat badan tadi. Kalau diabetesnya tidak ada gagal ginjal, ya udah sama dengan biasa. Yang penting terkontrol. Yang keempat, jumlahnya, kemudian komposisinya, jenisnya. Jenisnya itu tadi karbohidrat, protein, sama serat. Nah, karbohidrat idealnya nih sekepel tangan kita. Jadi tangan saya sama tangan Akang beda kan kepelannya. Jadi nggak boleh makan nasi saya pakai nasi kepala Akang. Jadi kebutuhannya berbeda. Gitu. Kalau nasi Padang, jadi kita bisa ngukur kebutuhan nasi itu kan dari pakai kepalan tangan. Tapi jangan minjem tangan orang yang lebih gede. Lamun misalkan dua nasi Padang jadinya kan. Nah, gitu. Wah, jawabannya sih. Protein segini setelapak tangan. Serat setengah piring atau 2 tangkup tangan. Jadi bayangin, harusnya ada kan dulu mah 4 sehat 5 sempurna. Itu udah teratur dengan baik. Ayo nama semua carb combining. Jadi semuanya kalau kita makan mie di sanguan, di kurupukan, di bala-balaan. Jadi padahal itu karbohidrat. Karbo. Resikonya apa? Diabetes sebentar lagi. Gitu. Jadi kalau misalkan karbohidratnya tadi sekepel, proteinnya segini, seratnya segini, gitu. Itu baru komposisi yang cukup. Nah, kita harus mengatur pola mindset juga nih. Seringkali pasien diabetes tuh Kang seringnya bilang, saya udah nggak makan nasi. Iya benar tuh. Kan? Iya betul. Karena teman saya juga seperti itu. Saya udah nggak makan nasi. Coba ditanya lagi. Tadi makan apa? Bala-bala 2, kiripik mah, pisang goreng mah. Padahal itu karbohidrat yang jauh lebih jahat dibandingkan gula yang beneran gula. Makanya itu disebut hidden
sugar, gula yang tersembunyi. Betul, gitu. betul. Ya, karena kan di setiap makanan pasti ada gula ya, Teh ya. Betul. Misalkan dari buah-buahan juga pasti ada gula Betul, gitu kan. Tapi iya. kan kadarnya kan terukur Betul, gitu ya, betul. seperti itu. Itu. Jadi itu nanti bagaimana nih kalau orang diabetes mau puasa gitu. Karena kok diabetes itu disebutnya kan silent killer. Ngelayat lah orang Ya, Sunda benar. bilang ya, diam-diam tahu-tahu stroke, Ya. diam-diam serangan jantung, laki-laki diam-diam disfungsi ereksi, gitu. Jadi itu juga harus dilihat. Diabetes itu idealnya Kang, kalau mau puasa itu harus konsultasi sama dokter. 2 bulan sebelumnya harus dipastikan diabetes tuh aman nggak untuk puasa, Ya, gitu. betul. Jadi kalau aman enggaknya dokter akan melihat diabetesnya tuh terkontrol atau tidak. Nanti ada parameter-parameter. Karena terkontrol tidaknya tiap orang juga berbeda gitu. Tergantung dengan perilakunya dia juga. Iya, tergantung dari berapa kedisiplinan. betul. Oh, banyak iya. sekali. Jadi dokter akan menentukan, oh ini aman nih puasa, ini enggak gitu. Nah, ketika misalkan dia tiba-tiba pas lagi puasa, kemudian dia apa yang dia harus jaga nih bagi orang yang mengidap diabetes seperti itu Oke. gitu. Yang harus dijaga pasti makan sesuai. Jadi tadi kalau di sahur jangan sampai makan kebanyakan karbohidrat simple. Karbohidrat simple itu yang gampang ditelan, gampang langsung jadi gula. Oh, oke. Gitu. Jadi misalkan apa, Teh? contoh nih, kalau kita mau makan, makanlah nasi, jangan bubur. Karena kalau nasi dan bubur sama-sama makan, dirubah jadi gulanya cepat. Jadi jangan yang ada tepung lah istilahnya gitu. Kemudian yang perlu dikunyah lebih lama supaya dari makanan jadi gulanya lebih lambat. Kemudian banyakin serat. Banyakin serat. Karena serat itu apa fungsinya? Kayak menahan air, kayak akar pohon Ya, supaya ente longsor. Ya, betul, nah itu betul, sama betul, supaya gulanya tertahan. Serat itu ada di sayuran ya, di Teh ya? sayuran dan buah. Itu semua jenis sayuran itu ada seratnya. Kurang lebih iya. Oh, kurang lebihnya terutama seperti sayuran itu. hijau gitu Iya, ya. betul. Kemudian protein ada ikan, ayam dan daging gitu. Nah, itu kadar protein nanti harus dilihat. Kalau ginjalnya aman, mah nggak boleh. Tadi segini, tapi tergantung juga, makanya harus konsultasi nih dengan dokter. Itu untuk sahur jangan lupa minum. Minum juga kebutuhannya sesuai dengan berat badan. Betul. 30 cc per kilo per hari. 30 cc per kilo per hari. Jadi bayangin kalau beratnya 70 berarti sekitar 2 literan tuh. Tapi kalau beratnya 50 ya nggak sebanyak itu. Betul, gitu. betul, Jadi, betul. nah itu usahakan terpenuhi. Karena terpenuhi itu dari sahur dan dari berbuka sampai sahur boleh minum lagi. Gitu. Bentar, Teh. Itu rumusnya gimana, Teh? Kalau tuh untuk misalkan untuk kebutuhan air tadi ya, minum itu dikaitkan dengan berat badan itu gimana kebutuhannya? Iya, karena jadi kita bisa ngukur nih, kita ini kebutuhan tubuh kita ini misalkan 2 gelas atau 3 gelas. Nah, itu gimana ngukurnya itu? Ngukurnya adalah berat badan kita sekarang berapa. Yang pasti juga harus tahu ada penyakit apa. Karena kalau penyakit ginjal cairannya harus dikurangin. Gagal ginjal misalkan. Ya, betul. Kalau penyakit jantung, bengkak jantung juga harus dikurangin. Jadi harus dihitung berdasarkan berat badan. Kebutuhannya berapa? Itu rata-rata kebutuhannya 30 cc 30 cc per kilo per hari. Nanti dibagi dari berbuka sampai sahur tuh bagaimana? Jadi per kilonya itu berat badan kita ya? Oke. Karena tubuh kita tuh 80% kan air. Oh iya, betul. Jadi sebelum makan sahur kita harus minum, setelah sahur juga setelah makan kita harus minum. Betul. Dan jangan makan terburu-buru. Orang diabetes jangan sampai di skip sahurnya. Karena resikonya cukup tinggi. Jadi itu yang paling penting, tidak boleh skip sahur. Dan minum harus cukup. Kemudian berpuasa pada saat berbuka jangan jangan murka makannya gitu. Jangan war tajil lah, gitu maksudnya ngumpulin kalap gitu. Nah, kayak kalap gitu. Kenapa? Karena kita kan puasa nih tadi, gula darah udah mulai baik, tiba-tiba dikasih makanan yang berat ketika tubuh udah beristirahat, kan ada lonjakan. Betul. Lonjakan gula darah itu yang tidak baik untuk pasien diabetes gitu. Jadi hati-hati pada saat berbuka. Kan sunnah Rasulnya makan dulu kurma nih. Betul. Karena kurma itu ada yang manis ya. Ada manisnya, seratnya juga tinggi. Tapi bukan kurma yang yang diawetkan gitu kan. Karena dia segar. Kalau kita gantinya misalkan gak suka kurma boleh buah. Tapi jangan es buah yang susunya banyak.
susu kentalnya banyak betul. gitu. Ada pemanis buatan. Iya gitu. Jadi pakai buah-buahan, setelah minum buah-buahan, kemudian kita sholat baru makan besar. Jadi tubuhnya dikenali pelan-pelan. Betul, Jadi nggak harus nggak boleh terburu-buru langsung bala-bala, tilu, pisang goreng sama Indomie. Itu udah cukup lah karbohidrat banyak gitu ya. Aduh itu mah terlalu kasihan, tubuh kita jadi disiksa oleh kita. Tapi ada juga katanya tuh kalau misalkan di masyarakat itu ya, ketika misalkan ada orang yang mengidap diabetes itu katanya tidak boleh makan nasi hangat. Benar tuh sih teh? Sebetulnya dibilang ini tuh agak kurang tepatnya Kang ya. Karena nasi hangat itu biasanya enak ditambahan temen nasi kayak kerupuk deui gitu segala macam. Jadi balik lagi kasihan nasi itu. Jangan dijadikan kambing hitam. Anu salah mah kelakuan kita gitu. Betul. Kadang-kadang kalau nasi anget itu enaknya ditambahin lagi makannya terus kan. Kalau nasi anget kan selera kitanya jadi baik. Tapi memang betul kalau nasinya memang dingin kan dia lebih gulanya dikit gitu. Iya, lebih keras kan. Jadi perubahan jadi itunya lebih. Jadi bisa aja kalau misalkan dia makan nasi hangat tapi mungkin sesuai dengan kadarnya begitu ya, seperti itu. Iya, sesuai secukupnya lah. Terus apalagi nih yang menjadi faktor ketika itu diabetes itu muncul di diri seseorang gitu seperti itu selain dari tadi itu makanan gitu ya seperti itu. Kalau diabetes itu paling penting adalah mengatur obat. Mengatur obat. Karena kan diabetes itu berhubungan dengan gula darah. Nah, makanan pada saat berbuka dan sahur itu juga berhubungan dengan gula darah. Maka obat-obatan harus disesuaikan waktunya. Kan ada orang yang minum 2 kali, 1 kali, 3 kali. Nah, itu berhubungan dengan untuk menurunkan gula darah. Jadi diskusikan sama dokternya, mana obat yang diminum pada saat sahur, mana obat yang diminum pada saat berbuka. Karena obat gula menurunkan gula. Kalau makannya sedikit, gulanya pasti turun. Gitu. Obat itu kebanyakan nggak tahu kita makan atau enggak. Jadi dia kerja aja terus nurunin gula. Kalau nggak ada makanan tambah turun, bisa ngedrop. Iya, berarti kalau begitu mah obat yang di sahur dan obat yang dibuka pasti itu berbeda ya? Berbeda. Nanti pokoknya ditanyakan aja sama dokternya, dok mana yang tepat diminum di sahur gitu dan pada saat berbuka gitu. Nah, balik lagi nih Kang. Kalau pada saat puasa kan tadi kita berhubungan dengan ada makanan. Betul. Kalau makanan berhubungan dengan kadar gula. Nah, bahayanya yang harus dikenali orang diabetes, apakah dia bisa terlalu rendah gula darahnya atau yang kita sebut sebagai hipoglikemi atau terlalu tinggi gula darahnya, hiperglikemi. Nah, hipoglikemi itu kayak kita orang salatri kan. Nah, orang keringat dingin, lapar. Kenapa? Karena gula itu adalah makanan termasuk untuk otak. Kalau gulanya di bawah 70, otak itu makanannya berkurang. Jadi orangnya cranky gitu. Ngeleper, salatri. Itu kalau ada itu untuk orang diabetes, periksa gula darah sebisa mungkin sebaiknya sebaiknya berbuka. Kalau gula darah di bawah 70 atau gula darah di atas 300. Karena kalau gula darah di atas 300, gula itu sifatnya narik air. Jadi air di dalam tubuhnya jadi sedikit, jadi lebih kental darahnya. Kalau darah itu kental bisa menggumpal. Kalau dia menggumpal, dia gumpalannya jalan-jalan ke otak, bisa stroke. Jadi pastikan sebelum puasa tanya dokter, dok kadar gula darah saya ini aman nggak untuk berpuasa? Apakah saya beresiko hipoglikemi atau gula darah rendah atau resiko hiperglikemi? Gitu. Apalagi kalau kelakuannya makannya seenaknya bukan secukupnya. Apalagi banyak ajakan buka puasa bersama, all you can eat lah gitu. Dibabat sadayana. Gitu. Tapi kalau misalkan untuk diabetes ini, apakah dia hanya menyerang orang-orang yang upper misalkan 45 atau gimana? Nah, itu trennya Kang. Sekarang itu banyak pasien saya nih usia 22 udah diabetes, usia 19, 20, di anak dan remaja, bahkan di sejawat saya yang dokter anak pun sudah mulai. Itu kan usia produktif. Usia produktif. Kenapa? Karena jajanan teh gini, seblak mah ditambah bala-bala, orang Asia ya. Karena kebanyakan protein. Kebanyakan karbohidrat. Di Asia itu kebanyakan orang nggak gemuk untuk diabetes. Kenapa? Karena dari kecil jajanannya banyak karbohidrat.
Sok seblak naon deui. Iya, betul. Cimol, cireng, Iya. semua we di teriguan gitu Iya, ya. iya, betul, betul. Itu yang beresiko. Kemudian makanan yang tinggi kadar gula. Contohnya apa? Yang bubble itu ya, yang apa sih, yang minuman yang boba-boba itu Iya, kan iya. banyak banget. Jadi seringkali orang ini apa, kopi susu, padahal susunya susu kentalnya. Iya, gitu. betul, Itu betul. yang gula rasa susu lah istilahnya, kandungan gulanya lebih tinggi gitu. Jadi sebenarnya sih bukan tidak boleh, tapi dia bisa nakar sendiri ya, Ya, Teh ya. ya. Atau misalkan untuk ini nih terlalu banyak nih makan tepung, atau misalkan terlalu banyak dengan makan gula seperti itu, berarti harus dikurangin begitu ya, seperti itu. Diseimbangkannya dengan aktivitas fisik, berolahraga. Oh, oke. Jadi itu ngefek banget ya? Banget. Obat utama diabetes tuh jamu gendong, Kang. Oh, jamu gendong. Tahu nggak? Tahu. Apa? Ya, yang digendong itu Salah. apa tuh? Jaga mulut, gerakin badan dong. Nah. Jadi jaga mulut tuh kita tahu, kita kita bijak memberikan makanan untuk tubuh kita sesuai kebutuhan dan bergerak. Supaya seimbang. Kalau kita berolahraga, maka otot akan masanya lebih besar. Otot itu tempat penyimpanan gula yang baik. Kalau ototnya tidak dilatih, maka tempat penyimpanan gulanya lebih dikit. Tapi kalau dilatih, nyimpan gulanya lebih banyak dibandingkan di darah. Jadi gula darahnya makin turun. Jadi itu obat utama sebelum diberikan obat-obatan, baik obat minum atau obat suntik oleh dokter. Nah, itu masalahnya. Kita itu paling suka merusak diri sendiri. Pengennya ke dokter tuh, saya minta obat yang mahal, tapi obat utamanya yang murah nggak mau dikerjain. Jadi makanya itu yang paling penting itu tadi, jamu gendong teh. Kan sekarang manusianya mager, Teh. Nah, eta. Ya. Makanya kaum mager teh nanti bolehlah datang ke RSIS mungkin untuk di screening kita punya penyakit apa. Iya, betul gitu. seperti itu ya. Tapi ada nggak sih, Teh, olahraga yang mungkin yang ringan gitu bagi orang-orang yang mager seperti itu? Olahraga yang terbaik untuk siapapun adalah olahraga yang dilakukan, bukan misal wacana aja. Jadi pokoknya kita itu harus tahu bahwa olahraga itu sebetulnya ada targetnya berapa waktu, targetnya untuk otot jantung atau otot tubuh gitu ya. Nah, itu harus dilihat kemampuan kita. Kalau kita cuman mampunya 10 menit, ya udah mulai dulu deh. Besok 15 menit naik dulu sampai terekam oleh tubuh bahwa kita membutuhkan olahraga. Karena apa? Pasien yang nggak sadar di ruang intensif pun itu digerakkan oleh perawat miring kanan miring kiri 2 jam sekali supaya ototnya nggak hilang. Apalagi kita yang masih sadar. Jadi jangan nunggu nggak sadar untuk mau olahraga. Padahal olahraga yang paling murah dan paling ringan itu jalan kaki nyatanya. Jalan kaki. Tapi ada juga sih misalkan ibu-ibu nih gitu kan disuruh olahraga, ya udah saya mau aktivitas di rumah juga seperti halnya olahraga. Emang seperti itu bisa? Olahraga itu namanya aktivitas fisik. Oh iya. Tapi kalau misalkan nyuci piringnya terus 30 menit kayak gituan, nah kan itu ada otot yang kita targetkan. Jadi itu ada waktunya. Nah, kan cuci piring cuman berapa terus balik lagi gitu. Jadi harus ada target waktu. Tapi kembali untuk mencapai target waktu, berjalanlah pelan-pelan sampai target itu terpenuhi. Teh, ada 1 menit nih, Teh. Mungkin ada sesuatu hal yang penting untuk disampaikan oleh dokter ke masyarakat. Jadi buat para pendengar, coba pastikan kenali tubuh kita. 1, kita punya penyakit apa, kenali tubuh kita ada resiko apa. Untuk diabetes sih kenali diabetesnya hanya diabetes saja atau sudah ada komplikasi, kemudian apakah komplikasinya ringan atau berat, terkontrol atau tidak, kemudian pastikan aman untuk berpuasa, dan 1 lagi, pastikan bijak dalam mengkonsumsi makanan dan minuman serta obat-obatan yang sesuai anjuran dari dokter. Sip. Hatur nuhun, Teh. Sami-sami. Dr. Maya Kusumawati. Nah, nanti Anda bisa menyaksikan di hari Jumat siang. Demikian. Assalamualaikum.